Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adna Sinta Arifah dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Prodi Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Angkatan 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Aksar Fadila dari Teknik Keselamatan Kesehatan Kerja Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Angkatan 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Wada Nur Syarifah dari Program Studi Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Angkatan 2019 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Karya tulis ilmiah kami berjudul Rekayasa Material Semen Berbahan Dasar Limbah Rumah Tangga dan Limbah Kotoran Sapi sebagai Alternatif Pembuatan Konstruksi Rumah. Yang melatar belakangi karya tulis ilmiah kami adalah semen sangat dibutuhkan oleh masyarakat dunia, khususnya di dalam bidang pembangunan, dan itu masyarakat sendiri memiliki ketergantungan terhadap semen. Saat ini manusia terus mengeksplorasi lahan yang terdapat material semen di dalamnya. Komposisi kimia semen Portland terdiri atas CaO, SiO2, Al2O3, dan Fe2O3 yang merupakan oksida dominan. CaO merupakan batu kapur mentah yang mengandung kalsium tinggi sebagai bahan baku semen. Batu kapur juga merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga kemungkinan besar suatu saat akan habis. Oleh karena itu, butuh adanya rekayasa material semen yang mampu menggantikan sebagian besar fungsi batu kapur sebagai bahan baku utama pembuatan semen. Rekayasa material itu sendiri ditujukan agar pemakaian batu kapur pada pembuatan dapat dikurangi, bahkan bisa digantikan, sehingga pemakaian batu kapur dapat diminimalkan lagi dan lebih menghemat untuk keperluan manusia di masa yang akan datang. Menurut data Direktorat Sumber Daya Mineral, pada tahun 1990 jumlah batu kapur di Indonesia mencapai 28,678 miliar ton dengan perincian 61,376 juta ton sebagai cadangan terunjuk atau probable dan 28,616 juta ton sebagai cadangan reka atau possible. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada 2016 produksi sampah per hari tertinggi berada di Pulau Jawa, khususnya di Surabaya. Pada tahun 2015, produksi sampah di Surabaya sebesar 9.475,21 meter kubik dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 9.710,61 meter kubik. Pengelolaan sampah masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia. Riset terbaru Sustainable Waste Indonesia atau SWI mengungkapkan sebanyak 24% sampah di Indonesia masih tidak terkelola. Badan Pusat Statistik atau BPS menyatakan golongan bahan baku atau penolong mendominasi impor pada tahun 2017. Jumlahnya mencapai 74,56% dari total impor, yang mana dengan memanfaatkan limbah yang tidak digunakan sebagai bahan baku infrastruktur, maka hal tersebut dapat memecahkan masalah besar. Adanya pembangunan rumah dari kotoran limbah hewan pada wilayah tertentu di Indonesia telah menginspirasi untuk melakukan penelitian dan percobaan mengenai hal tersebut. Banyak masyarakat adat pedesaan di Indonesia yang menggunakan kotoran sapi ini untuk melulur lantai maupun tembok rumahnya dengan bantuan sekam padi dan limbah tanaman padi. Berikut adalah kandungan pada kotoran sapi, cangkang, dan cangkang telur. Pada kotoran sapi, berat badan sapi sebesar 450 kg menghasilkan 39 kg segar perharinya, yang mana mengandung total mineral sebesar 0,91 kg, bahan organik sebesar 3,72 kg, unsur N sebesar 0,17 kg, P2O5 sebesar 0,05 kg, K2 sebesar 0,14 kg, dan unsur C sebesar 23,14%. Berdasarkan berat kering, unsur kimia yang terkandung adalah unsur N sebanyak 1,65%, unsur P sebesar 0,5%, dan unsur K 2,3%. Pada cangkrang mengandung kalsium karbonat sebesar 98%, dan pada cangkang telur kalsium karbonat sebesar 94%, kalsium fosfat sebesar 1%, magnesium karbonat sebesar 1%, dan bahan organik sebesar 4%. Oleh karena itu, peneliti memiliki inovasi yaitu rekayasa material semen berbahan dasar limbah rumah tangga dan limbah kotoran sapi sebagai alternatif pembuatan konstruksi rumah. Dengan adanya data tentang keterbatasan batu kapur dan banyaknya limbah yang ada di negara ini, perlu adanya inovasi yang memanfaatkan limbah rumah tangga sebagai bahan untuk pembangunan negara, khususnya di bidang infrastruktur. Dan inovasi tersebut ialah rekayasa material semen berbahan dasar limbah rumah tangga dan kotoran sapi, karena tak hanya mengolah limbah menjadi barang yang berguna, namun juga dapat mengembangkan infrastruktur negara, sehingga hal ini dapat membantu negara ini dalam pembangunan negara dan tentunya juga bermanfaat bagi manusia yang ada di dunia ini. Metode penelitian yang digunakan dan dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian dalam karya ilmiah ini menggunakan metode research and development atau penelitian pengembangan. Dalam penelitian pengembangan, peneliti berusaha untuk dapat menciptakan produk berupa semen berbahan dasar limbah rumah tangga dan kotoran sapi. Guna menghasilkan hasil terbaik dalam penelitian ini, maka dilakukan eksperimen sederhana terhadap konsentrasi bahan baku pada semen organik. Teknik observasi juga dilakukan untuk mendapatkan data tentang daya tahan semen organik itu sendiri. Tahapan penelitian ada 5. Yang pertama, studi literatur. Yang kedua, pengumpulan bahan. Yang ketiga, pengujian. Yang keempat, pengamatan. Dan yang kelima adalah laporan. Kami meneliti di kampus dan di rumah peneliti pada hari libur dengan jangka waktu sebanyak 5 minggu. Ini adalah alat-alat yang kami gunakan untuk penelitian.
Ada cobek batu 1 buah, ulekan batu 1 buah, silet 1 buah, gunting 1 buah, saringan teh 1 buah, botol minum plastik 4 buah, sendok makan 1 buah, neraca digital 1 buah, mangkuk plastik 1 buah. Dan berikut adalah bahan yang kami gunakan. Cangkrang 1 plastik ukuran sedang, cangkang telur 1 plastik ukuran sedang, tulang ikan 1 plastik ukuran sedang, abu sekam padi 1 plastik ukuran sedang, tanah liat 1 plastik ukuran sedang, koran bekas 1 buah, kotoran sapi basah secukupnya. Ada 7 tahapan untuk pembuatannya. Yang pertama, merendam koran bekas dengan air kira-kira 48 jam sampai menjadi bubur koran. Yang kedua, menjemur cangkang kerang, telur, kotoran sapi, dan tulang ikan hingga kering atau bisa diganti dengan mengeringkan empat limbah tersebut dengan cara mengovennya. Yang ketiga, menghaluskan cangkang kerang, telur, kotoran sapi, dan tulang ikan dengan ditumbuk menggunakan cobek dan ulekan. Lalu, menyaring dengan saringan teh sehingga bubuk halus dengan sempurna. Lalu, memisahkan bubuk 4 limbah tadi ke dalam tempat yang berbeda. Yang keempat, menghaluskan tanah liat kering hingga menjadi bubur dengan ditumbuk menggunakan cobek dan ulekan. Lalu, menyaring tanah liat yang sudah dihaluskan dengan saringan teh hingga didapat bubuk yang benar-benar halus. Lalu menaruh bubuk tanah liat tadi ke dalam sebuah wadah. Yang kelima, menyiapkan bubuk 4 limbah tadi, bubuk tanah liat, bubur koran, abu sekam padi, mangkuk neraca digital, dan sendok makan. Yang keenam, menakar bubuk cangkang kerang, cangkang telur, tanah liat, kotoran sapi, abu sekam padi, dan bubur koran dengan menggunakan neraca digital dengan perbandingan 20, 20, 4, 3, 3, 1. Lalu mencampurkan bahan di mangkuk hingga merata dan adonan semen siap digunakan. Dan yang ketujuh, untuk varian 2 dan varian 3, mengulangi langkah nomor 6 dengan mengubah kombinasi bubuk limbah yang berbeda dengan varian 1. Ada 3 varian untuk penelitian ini. Pada varian 1, mengandung 40% cangkang, 40% cangkang telur, 8% kotoran sapi, 5% tanah liat, 5% abu sekam, dan 2% bubur koran. Dan varian 2, 40% cangkang kerang, 35-37% tulang ikan, 8-10% tanah liat, 8% abu sekam, 5-7% kotoran sapi, dan 2% bubur koran. Varian 3, mengandung tanpa kotoran sapi, 40% tulang ikan, 40% cangkang telur, 10% tanah liat, 8% abu sekam, dan 2% bubur koran. Dan berikut merupakan dokumentasi kami. Pembuatan adonan semen rekayasa, hasil adonan, proses pengeringan, pengumpulan cangkang kerang, cangkang telur, dan Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan karya kelompok kami. Eksperimen yang kami buat ialah pembuatan. Didapatkan data bahwa cangkang kerang, cangkang telur, tulang ikan, dan limbah kotoran sapi sebagai bahan baku yang mengandung kalsium, sedangkan abu sekam padi sebagai silika atau zat perekatnya, dan tambahan tanah liat halus dan bubur koran sebagai bahan pelengkap pembuatan. Pembuatan semen, kami menggunakan 3 variabel. Yang pertama ialah variabel bebas, variabel terkontrol, dan variabel terikat. Variabel bebas ini tergantung terhadap konsentrasi tiap varian semen atau prosentase bahan dari tiap varian semen. Variabel terkontrol ialah pemberian daya tekan yang sama terhadap semua varian semen. Kemudian variabel terikat adalah suhu dan pencahayaannya. Pengujian dilakukan dengan cara mencampur semua adonan pada varian 1, 2, 3, kemudian adonan tersebut dikeringkan di bawah terik matahari selama kurang lebih 3-5 jam. Setelah adonan tersebut kering, kita dapat melakukan pengujian berupa tekanan sama pada setiap variannya. Kami melakukan pengujian, kami mendapatkan hasil pengamatan berupa daya tahan dan daya rekat. Daya tahan setiap varian berbeda-beda tergantung terhadap persentase limbah cangkang kerang, tulang ikan, cangkang telur, dan limbah kotoran sapi yang berbeda. Sedangkan daya rekatnya sama karena kandungan abu sekamnya sama pada setiap varian. Dan persentase abu sekam pada setiap varian. Gambar semen setiap varian, ini gambar semen varian yang telah kering. Menurut hasil pengamatan yang kami lakukan, data berupa kandungan kalsium terbanyak adalah pada cangkang kerang. Cangkang kerang dapat digunakan sebagai bahan baku semen ganti batu kapur yang ada pada saat ini. Dan tulang ikan, cangkang telur, dan limbah kotoran sapi sebagai penambah kandungan kalsium pada. Dan kami untuk membuat semen organik kali ini ialah mengurangi penggunaan batu kapur yang jelas-jelas merugikan dan merusak lingkungan. Kemudian semen yang kami produksi dapat lebih lama masa pakainya dan juga lebih kuat biasanya. Dan kos yang digunakan pembuatan ini relatif lebih murah dan dapat terwujudnya pembangunan infrastruktur untuk menuju Indonesia maju di akan datang. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, rekayasaan masih menggunakan alat dan bahan yang sederhana dengan menggunakan alat dan bahan seadanya, sehingga disarankan penelitian lebih lanjut menggunakan teknologi yang lebih baik sehingga penggunaan semua bahan yang tersedia dapat maksimal. Yang kedua, cara merekayasa masih dengan cara yang sederhana. Melakukan hal tersebut, limbah rumah tangga dapat dimanfaatkan kembali bagi keperluan manusia. Disarankan lagi bahwa penelitian lanjut menggunakan rekayasaan yang lebih kompleks dan dilakukan agar dapat diterapkan dan berguna bagi pembangunan negara. Yang ketiga, limbah rumah tangga yang berupa cangkang kerang, tulang ikan, cangkang telur, dan limbah kotoran sapi tidak dapat sepenuhnya menggantikan batu kapur karena kandungan kalsium pada batu kapur sangat banyak. Tapi, pengguna limbah tersebut digunakan dengan cara mencampur limbah tersebut dengan batu kapur untuk bahan tambahan kalsium pada semen. Penggunaan ini dapat meminimalkan penggunaan batu kapur saat sekali produksi semen dan berdampak juga untuk mengurangi limbah cangkang kerang, tulang ikan, cangkang telur, dan limbah kotoran sapi yang ada di negara ini. Sehingga lahan yang dipakai untuk tempat pembuangan akhir dapat berkurang dan dapat digunakan untuk pembangunan lain.